Ternyata di Dragon Age China tidak seperti yang gue pikirkan. Kenapa? Gue akhirnya menemukan beberapa jawaban yang sering muncul di video-video gue sebelumnya. Yaitu job apa yang rame digunakan di cap level 50 dan equipment apa yang banyak digunakan di cap level 50. Buat kalian yang lagi nyari tempat top up game paling cepat, terpercaya, dan pastinya 100% legal, rgd.gg jawabannya guys. Khususnya buat kalian yang main Dragon Age Classic. Di sini ada dua metode top up, yaitu via CC dan via GOCP. Kali ini gue bakal top up via GOCP sebagai contoh buat teman-teman semuanya. Gue mau top up yang 1140 CC biar bisa beli-beli item daily sale di shop cuy. Lalu jangan lupa juga masukin kode referral gua yaitu Greos. Langsung aja kita beli yang 1140 CC via Kiris. Pembayaran Kirisnya sudah selesai, tinggal tunggu refresh aja cuy. Jangan lupa salin invoice numbernya juga ya, biar buat jaga-jaga kalau ada apa-apa. Wih, langsung masuk cuy, cepet banget, gila. Oke, kita cek lagi cari credits gua. Nah, udah masuk nih 1390 CC totalnya. Aman terkendali cuy, tinggal top up ke dalam Dragon Age-nya lagi. Mantap. Nah, di sini gue akan bahas 3 aspek aja, yaitu dari farmer player, casual player, dan juga hardcore player. Untuk itu, pada job yang sering digunakan pada ketiga aspek yang tadi itu adalah yang pertama dari sisi farmer, masih banyak yang menggunakan job yang basicnya mercenary, terutama pada barbarian dan destroyer. Terlihat sih masih hampir sama saja ya populasinya dari para farmer. Cuman karena rata-rata masih banyak yang suka aerial skill yang simple, jadinya masih banyak yang malah masuk ke job destroyer. Tapi lagi-lagi jangan terpaku dari mereka ya, karena ini soal gimana kebiasaan dan gaya bermain kalian saat farming. Jangan sampai kalian ikutin mentah-mentah yang ujungnya ternyata kalian gak nyaman mainin jobnya untuk farming. Kalau dari gue sih ya, gue melihat banyak yang menggunakan job yang basicnya itu mercenary, yang dimana didominasi oleh kedua job dari mercenary ini, yaitu barbarian dan juga destroyer. Karena mereka maunya farming yang simple, karena mereka itu farmingnya tidak hanya farming solo, tapi juga farming party, entah itu sama temen atau tim farmingnya, atau mereka farming dengan menggunakan 2-4 device sekaligus. Oke, yang kedua dari sisi player biasa atau casual player, ini tuh masih sangat beragam ya, dan gua cukup sulit untuk menyimpulkan mereka tuh lebih dominan pakai apa. Cuman kalau dilihat dari dominasi kelas yang ada di party dungeon dan juga di town, rata-rata sih dominasi warrior itu cukup tinggi, khususnya pada barbarian, dan beberapa ada yang menggunakan destroyer juga. Tapi di sisi lain ada juga yang dominan menggunakan job Windwalker, Inquisitor, Saint, Adept, Gladiator, Elestra, dan tentunya yang terakhir adalah Shooting Star. Alasannya juga beragam ya, ada yang memang suka jobnya dari lama, ada juga yang udah terlanjur nge-build job itu dari awal. Ada juga yang FOMO aja dengan dominasi job dan event yang ada di sana. Yang banyak jadi job FOMO di sana itu adalah Gladiator, Shooting Star, dan Elestra. Karena mengingat Elestra juga di boosting pada saat update job sebelumnya. Selebihnya FOMO karena ada eventnya. Contohnya kayak event akademik di China saat itu rewardnya bagus-bagus banget. Makanya rame yang mulai nge-build bahkan seriusin job akademik, khususnya Shooting Star dan Adept. Sedangkan Gladiator bisa cukup banyak digunakan oleh player casual karena targetnya ke skill identik yang ada pada Gladiator, yaitu Finish Attack atau biasa disebutin singkatnya itu FA. Nah, yang ketiga ini adalah player yang mendalami game ini, yaitu hardcore player. Dan juga seringkali kita menemukan hardcore player itu spending gede-gedean untuk mengejar end game konten di Dragon Age Classic China. Seringkali juga gue melihat hardcore player ini tuh ngulik-ngulik game Dragon Age Classic ini. Dan tidak menutup kemungkinan juga para hardcore player ini juga ada di kalangan farmer. Hanya saja hardcore player ini masih sangat sulit gue identifikasi seperti apa job yang sering mereka gunakan. Tapi dari informasi yang diberikan ke gua dari user China-nya langsung, di Dragon Age Classic China itu mereka lebih sering eksperimen di setiap adanya penyesuaian nerf atau boosting class. Umumnya juga hardcore player ini itu adalah orang-orang yang sering kalian temukan di Bilibili atau Douyin China, yang biasanya sering share hasil farming, guide rightness, bahkan beberapa mekanisme yang kadang kita gak sadarin ada di Dragon Age Classic. Jadi intinya hardcore player ini tuh tidak bisa kita pastikan job apa yang selalu mereka gunakan, karena mereka rata-rata seringkali ngelakuin eksperimen aja. Maka dari itu, karena mereka seringkali eksperimen, jadi mereka menguasai semua job dan bahkan menggunakan
menggunakan hampir semua job yang ada di Dragon Age Classic. Selanjutnya gue akan bahas equipment apa yang sering digunakan saat ini dan awal update cap level 50 di Dragon Age China. Jadi di sini gue akan bahas dua sisi aja ya. Yang pertama, gue jelasin equipment yang banyak digunakan sejak awal update cap level 50 di Dragon Age China. Lalu yang kedua, gue akan jelaskan equipment apa yang saat ini masih relevan dan equipment baru apa yang saat ini player China rata-rata gunakan. Yang pertama, pada saat awal update cap 50 di Dragon Age China, banyak yang masih menggunakan equipment Manticore dan Apocalypse untuk char mereka. Entah itu char utama atau bahkan char tuyul mereka. Tapi untuk char utama mereka, rata-rata sudah menggunakan SDN equipment yang unik. Ingat, ini rata-rata ya. Dan beberapa itu sudah ada yang upgrade ke yang legendnya. Tapi untuk player barunya, umumnya menggunakan equipment level 50 yang dari NPC. Itu pun kadang juga melalui event yang diadakan oleh Dragon Age Classic China. Seringkali juga equipment yang mereka gunakan saat itu katanya kesulitan ya untuk menyelesaikan nest baru seperti Archbishop Nest. Tapi seiring berjalannya waktu nih, mereka juga bisa menyelesaikannya atau nge-clearingnya gitu. Ya intinya sama aja lah waktu awal-awal kita ngerasain awal rilisnya Manticore dan Apocalypse gitu. Jadi intinya untuk awal update cap level 50 dari sisi farmer nih ya, banyak yang menggunakan equipment Manticore atau bahkan Apocalypse. Tapi rata-rata equipmentnya itu di-upgrade ke plus 10 minimalnya dan maksimalnya di plus 12. Alasannya di plus 12 itu karena mereka nanti mau ganti ke equipment level 50 yang epic. Jadi mereka tinggal transfer aja menggunakan item enhancement transferor yang jadinya plus 10 jika equipment epic 40 ditransfer ke equipment epic level 50. Karena tiap enhancement level itu gapnya per capnya itu adalah minus 2. Jadi kalau misalkan kalian enhancementnya level 40 plus 12, kalian mau transfer ke level 50, ya bakal jadi plus 10 di minus atau dikurangi 2 plus enhancement. Lalu dari sisi player biasa nih ya atau casual player nih ya, di awal cap level 50 itu mereka sudah pada mulai upgrade lah gitu. Tapi perlahan-lahan ke SDN unik ya. Ada juga yang dari epic kok, yaitu ya equipment tadi Manticore atau Apocalypse gitu. Terus pelan-pelan mereka akan transisi tuh ke equipment epic level 50. Ya, nah ini nih, di sisi hardcore playernya, rata-rata tuh udah upgrade ke legend cuy. Bahkan sudah dilengkapi dengan aksesorisnya sampai ke set uniknya SDN. Ada juga beberapa memang udah ke equipment GDN lah, tapi ini konteksnya kalau misalkan baru masuk ke cap 50 ya untuk DN China gitu ya, POV-nya. Tapi uniknya char farming mereka itu masih menggunakan equipment epic level 50. Ada juga yang masih menggunakan epic level 40 Manticore yang umumnya di char farmingnya menggunakan Barbarian atau Destroyer. Kecuali nih ya char farming quality mereka kayak untuk masuk ke Nest Ride gitu ya, atau kayak Nest Challenge gitu. Rata-rata sudah menggunakan equipment ya minimal SDN unik lah gitu ya. Ya setidaknya untuk menopang char mereka bisa tetap kuat dan relevan di Nest SDN normal sampai ke hardcore-nya. Nah, selanjutnya untuk patch saat ini yang ada di DN China, mungkin gue bakal singkat aja ya. Mereka tuh dominan sudah upgrade ke equipment GDN, entah itu aksesorisnya atau bahkan equipmentnya sekalipun. Tapi secara umum, farming char mereka, beberapa dominan masih menggunakan equipment epic level 50 cuy. Dan itu equipment epic ABN ya. Ada juga beberapa player-player casual atau player-player santai, mereka udah upgrade ke SDN legend gitu ya. Bahkan masih ada yang menggunakan SDN unik cuy. Nah, gimana? Semoga dari informasi yang gue berikan dan jelaskan ini dapat memberikan informasi tentunya dan referensi yang pas untuk kalian semua. Kalau ada yang perlu kalian tambahkan, silahkan tambahkan saja di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe tentunya. So, stay gaming, stay charming. Thanks guys. Hehe.